pernah merasa berhasil membuat seseorang melakukan sesuatu tanpa memaksa, tanpa marah, tanpa mengancam, tanpa berdebat panjang? Kalau iya, kemungkinan besar lo pernah menggunakan sesuatu yang disebut illusion of choice. Salah satu trik psikologi paling sederhana, tapi juga salah satu yang paling kuat. Trik ini dipakai sales, pemimpin, negosiator, orang tua, bahkan teman-teman lo. Dan yang menarik, korban biasanya merasa keputusan itu datang dari dirinya sendiri. Padahal arah keputusannya sudah ditentukan. Sejak awal, hari ini kita akan membahas bagaimana cara kerjanya, kapan menggunakannya, dan bagaimana supaya lo tidak jadi korbannya PIA, ITU, illusion of choice. Illusion of choice adalah fenomena psikologis di mana seseorang merasa punya kebebasan penuh untuk memilih. Padahal, opsi yang ada sebenarnya udah dibatasin, dikendalikan, atau diarahkan secara sistematis oleh pihak lain. Kebanyakan orang nggak suka diperintah. Coba bilang ke seseorang, kerjakan ini sekarang. Banyak yang langsung menolak, bukan karena tugasnya sulit, tapi karena manusia tidak suka kehilangan kebebasan. Kita suka merasa punya kendali. Dan disinilah illusion of choice bekerja. Alih-alih memberi perintah, lo memberi dua pilihan. Tetapi kedua pilihan itu soma-soma menguntungkan. Loh, contoh sederhana. Jangan bilang, tolong buang sampah. Tapi bilang, lo mau buang sampah sekarang? Atau setelah makan? Perhatikan apa yang terjadi. Fokus orang itu berubah. Dia tidak lagi berpikir, aku mau buang sampah atau tidak. Dia mulai berpikir, sekarang atau nanti ya. Tanpa sadar dia sudah menerima tugasnya. Kenapa otak manusia mudah terjebak? Karena otak suka jalan pintas. Otak selalu mencari cara tercepat untuk mengambil keputusan. Saat diberi dua pilihan, otak biasanya langsung membandingkan pilihan A dan pilihan B. Bukan mempertanyakan seluruh situasinya. Dan itu adalah celah yang dimanfaatkan teknik. Ini misalnya, kita makan di restoran Jepang atau restoran Korea. Sebagian besar orang langsung memilih salah satu. Padahal ada pertanyaan yang tidak ditanyakan. Apakah kita harus makan di luar sama sekali? Begitu fokus berpindah ke dua pilihan yang diberikan, pilihan lain menghilang dari pikiran. Level 1. Digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, lo ingin mengajak teman keluar, jangan tanya, lo mau ikut nggak? Karena jawabannya bisa tidak. Coba ganti. Kita nongkrong jam 7 atau jam 8. Sekarang otaknya tidak berpikir ikut atau tidak. Dia berpikir jam berapa yang lebih cocok. Atau misalnya, adik lo susah belajar. Jangan bilang, belajar sekarang. Coba bilang, lo mau belajar matematika dulu atau bahasa Inggris dulu? Dua-duanya tetap belajar. Tapi dia merasa punya pilihan, dan manusia lebih suka keputusan yang terasa, berasal dari dirinya sendiri. Meet video hook, tapi ini baru level dasar. Karena di dunia bisnis, teknik yang sama bisa menghasilkan jutaan rupiah, dan banyak orang tidak sadar sedang terkena trik ini setiap hari. Level 2, dunia bisnis dan penjualan sales. Profesional jarang bertanya, apakah Bapak ingin membeli produk ini? Karena itu membuka pintu penolakan. Mereka lebih sering bertanya, Bapak lebih nyaman pembayaran bulanan atau tahunan? Perhatikan, asumsinya sudah berubah. Membeli atau tidak? Tetapi metode pembayaran, keputusan, membeli seolah sudah terjadi. Hal yang sama terjadi saat membeli popcorn bioskop. Ada ukuran kecil, ada ukuran sedang, ada ukuran besar. Seringkali ukuran sedang dibuat hampir sama harganya dengan ukuran besar. Akibatnya, orang berpikir, tambah sedikit dapat yang lebih banyak, lalu membeli ukuran besar. Mereka merasa membuat keputusan cerdas. Padahal, sejak awal, pilihan itu sudah diarahkan.
Level 3, negosiasi dan kepemimpinan orang. Yang paham psikologi tahu bahwa manusia lebih suka memilih daripada diperintah. Misalnya, lu memimpin tim, jangan bilang, kalian harus selesaikan tugas ini malam ini. Resistensinya tinggi. Coba bilang, kita mau selesaikan hari ini, supaya besok santai. Atau besok pagi sebelum pekerjaan lain masuk. Kedua pilihan tetap mengarah pada tujuan yang sama. Tapi orang merasa dilibatkan. Dan saat seseorang merasa ikut memilih, dia biasanya lebih berkomitmen. Inilah alasan pemimpin hebat sering terlihat tidak memaksa. Padahal mereka sangat pandai mengarahkan sisi gelap, illusion of choice sekarang. Bagian yang menarik, teknik ini juga bisa digunakan untuk manipulasi. Misalnya, seseorang berkata, "Jadi kamu mau minta maaf sekarang, atau bikin masalah ini makin besar?" Kelihatannya seperti pilihan, padahal tidak. Pilihan itu dibuat untuk menekan. Atau bos yang berkata, "Kamu mau lembur malam ini?" Atau menjelaskan kenapa target belum selesai. Kedua pilihan sama-sama tidak menyenangkan, tapi otak dipaksa memilih salah satu. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira masih punya kendali, padahal pilihan mereka sudah dibatasi. Cara mengetahui kalau lo sedang dimanipulasi ada satu pertanyaan sederhana. Setiap kali seseorang memberi dua pilihan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ada pilihan ketiga? Ini pertanyaan yang sangat kuat. Sales bilang, bayar cash atau kredit? Tunggu dulu. Pilihan ketiganya adalah tidak membeli. Teman bilang, lo ikut atau enggak loyal. Pilihan ketiganya adalah tetap menjadi teman tanpa ikut. Bos bilang, lembur atau performa dievaluasi. Mungkin ada pilihan lain yang belum dibahas. Orang yang berpikir kritis selalu mencari opsi yang tidak disebutkan. Karena seringkali kekuatan terbesar bukan memilih A atau B, tetapi menemukan pilihan C. Kenapa trik ini begitu kuat? Karena manusia ingin merasa bebas. Kita ingin merasa keputusan datang dari diri sendiri. Dan illusion of choice memanfaatkan kebutuhan. Itu tidak ada paksaan, tidak ada ancaman, langsung. Hanya sedikit dorongan ke arah tertentu, dan kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya. Itulah mengapa teknik ini bertahan selama puluhan tahun. Karena ia bekerja sesuai cara kerja otak manusia. Orang lama melihat pilihan. Orang cerdas melihat siapa yang membuat pilihan itu. Jadi, lain kali, ketika seseorang memberi lo dua opsi, jangan terburu-buru memilih, berhenti sejenak, dan tanyakan satu hal. Apakah ada pilihan ketiga yang tidak sedang ditunjukkan kepadaku? Karena dalam banyak permainan psikologi, pemain sejati tidak memilih dari pilihan yang diberikan. Mereka menciptakan pilihannya sendiri.